Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Nabila Amberta. Di sini saya akan memaparkan tentang teori pelanggaran harapan. Pada bab pertama, saya akan membahas tentang definisi harapan. Teori pelanggaran harapan mendefinisikan harapan sebagai suatu pemikiran dan perilaku yang diantisipasi dan disetujui dalam percakapan dengan orang lain. Teori pelanggaran harapan. Pada tahun 1978, Judy Burgon mengembangkan teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan atau expectancy violations theory menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Teori pelanggaran harapan nonverbal merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Efek pelanggaran harapan. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Hal tersebut menginterpretasikan makna di balik pelanggaran terhadap harapan, dugaan, atau prediksi. Burgon 1978 menyatakan bahwa EVT digabungkan dengan kejadian-kejadian khusus dari komunikasi nonverbal, yaitu ruang personal dan harapan orang akan jarak ketika perbincangan terjadi. Pada bab 2, di sini saya akan membahas hubungan ruang. Ilmu yang membahas cara seseorang menggunakan ruang dalam percakapan dan juga persepsi orang lain disebut ilmu proxemic. Burgon dan peneliti pelanggaran harapan lainnya percaya bahwa manusia senantiasa memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain, tetapi juga menginginkan jarak tertentu. Zona-zona proxemic merupakan kerangka yang penting dalam menginterpretasikan perilaku orang lain. Pelanggaran terhadap zona tersebut dapat mengakibatkan interpretasi negatif terhadap orang yang melanggarnya. Walaupun demikian, pelanggaran ini dapat juga dipandang dengan positif, tergantung dari persepsi penerima terhadap si pelanggar. Edward Hall 1966 tentang 4 zona proxemic. Pada zona pertama, yakni jarak intim, mencakup perilaku seperti contoh sentuhan atau berhubungan intim, hingga mengamati bentuk wajah seseorang. Yang kedua, yakni jarak personal, mencakup perilaku seperti bergandengan tangan hingga menjaga jarak dengan seseorang sejauh panjang lengan. Yang ketiga, jarak sosial. Hall menyatakan bahwa jarak sosial yang terdekat biasanya digunakan dalam latar sosial yang casual. Contoh, pegawai front office yang tetap meneruskan pekerjaannya sembari berbicara dengan orang asing yang mendekat. Yang keempat, jarak publik. Contoh yang biasa terjadi di dalam kelas antara guru dengan murid. Kewilayahan atau kepemilikan seseorang terhadap suatu area atau benda. Manusia menandai wilayah mereka dengan 4 cara. Yang pertama, menandai wilayah kita. Yang kedua, melabeli atau memberikan simbol untuk identifikasi. Yang ketiga, menggunakan tanda atau gambar yang mengancam. Yang keempat, menduduki atau mengambil tempat terlebih dahulu dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Asumsi teori pelanggaran harapan. Harapan mendorong terjadinya interaksi antara manusia. Yang kedua, harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Yang ketiga, orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Pada bab 4, saya akan membahas tentang faktor pendukung harapan. Harapan memiliki beberapa jenis faktor pendukung, yakni
Yang pertama, faktor individual komunikator yang meliputi gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Faktor relasional meliputi sejarah lingkungan yang melatar belakangi perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan rasa suka. Yang ketiga, faktor konteks meliputi formalitas atau informalitas, fungsi, tugas atau sosial, batas lingkungan, norma-norma, budaya. Dua jenis harapan. Yang pertama, harapan pra-interaksional, dan kedua, harapan interaksional. Apa sih harapan pra-interaksional? Harapan pra-interaksional mencakup jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki oleh komunikator sebelum ia memasuki sebuah percakapan. Sedangkan harapan interaksional merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan interaksi itu sendiri. Valensi penghargaan komunikator. Komunikator dapat memberi penghargaan seperti senyuman, anggukan kepala, fisik yang menarik, kesamaan sikap, dan lain-lain. Burgon berpendapat bahwa orang berpotensi baik untuk memberikan penghargaan maupun hukuman dalam percakapan, dan berpendapat bahwa orang memiliki karakteristik positif maupun negatif dalam sebuah interaksi. Hal tersebut dinamakan sebagai valensi penghargaan komunikator. Rangsangan. Seseorang dapat terangsang secara kognitif maupun fisik. Rangsangan kognitif adalah kesiagaan atau orientasi terhadap pelanggaran. Sedangkan rangsangan fisik mencakup perilaku-perilaku yang digunakan komunikator dalam sebuah interaksi, seperti keluar dari jarak pembicaraan yang membuat tidak nyaman. Batasan ancaman. Di saat rangsangan timbul, ancaman akan muncul. Burgon 1978 mendefinisikan batasan ancaman sebagai jarak di mana orang yang berinteraksi mengalami ketidaknyamanan fisik dan fisiologis dengan kehadiran orang lain. Valensi pelanggaran. Valensi pelanggaran merujuk pada penilaian positif maupun negatif dari sebuah perilaku yang tidak terduga. Kesimpulan, apabila seseorang berlaku seperti apa yang diharapkan, maka disebut dengan sikap mengkonfirmasi harapan. Di sisi lain, apabila seseorang bersikap tidak sesuai dengan harapan, maka hal tersebut akan langsung disadari. Inilah yang disebut dengan sikap melanggar harapan. Pelanggaran dapat terjadi apabila perilaku orang lain tidak sesuai dengan harapan saat sedang berinteraksi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang ataupun salah dalam mengucapkan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.